Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggriani dengan NIM C0E021045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu analisis investasi publik. Program investasi publik. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal investasi. Penganggaran investasi adalah proses untuk menganalisis proyek-proyek dan untuk memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran investasi. Untuk mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, antara lain memastikan bahwa program investasi publik yang dilajukan merupakan program yang konversif, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang, mengevaluasi proyek-proyek yang ada, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk investasi dan pengeluaran yang rutin. Program investasi publik. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi mencakup investariasi investasi. Investariasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang, investariasi kebutuhan investasi, evaluasi pelayanan investasi. Kriteria pelayanan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penghitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelumnya dilakukan. Investasi yang sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usulan-usulan investasi. Salah satu penggolongan adalah investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, investasi baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah tingkat diskonto yang digunakan, tingkat inflasi, resiko dan ketidakpastian, capital ration. Teknik dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan, cost-benefit relationship. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat menggunakan alat analisis yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, misalnya NPV, IRR, payback period, dan sebagainya. Net present value, net present benefit atau NPB, analisis biaya manfaat, cost benefit analysis, analisis aktivitas biaya, cost activity analysis. Kesimpulan, pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada publik. Pengeluaran tersebut tercantum dalam anggaran terdapat dan belanja negara. Belanja pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja modal. Investasi publik terkait dengan belanja modal. Analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apakah proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak, dilihat dari segi finansial dan non-finansial. Usulan investasi harus memperhatikan kemampuan anggaran dan kelayakan investasi. Kelayakan investasi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek kelayakan teknis, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek distribusi. Untuk menganalisis investasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang bisa digunakan pada sektor swasta. Metode evaluasi investasi yang bisa digunakan adalah metode Rocker, metode aliran kas yang dikosongkan, DCV, Net Present Value Cost Effectiveness Analysis, NPV, Internal Rate of Return, IRR, Cost Benefit Analysis, dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah tingkat diskonto yang digunakan, tingkat inflasi, resiko dan ketidakpastian, dan capital ration. Thank you. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.